Buku IPS kelas 7 tahun 2023. Tema 1. Kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Halo teman-teman calon pemimpin bangsa masa depan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penuh dengan kebahagiaan ya. Teman-teman, selamat datang di buku audio ini. Buku audio ini akan membantu kalian memahami materi dengan cara yang sangat menarik. Pada audio kali ini, kalian akan mendapat pengantar materi mengenai kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Sudah siap? Simak penjelasannya dalam buku audio berikut ini ya. Jangan lupa berdoa dan siapkan semangatmu. Teman-teman yang hebat, pada tema ini kalian akan mempelajari kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal. Diharapkan di akhir audio tema 1 ini, kalian akan mampu mendeskripsikan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal, menjelaskan konektivitas antar ruang, menguraikan dampak perubahan iklim dan potensi bencana alam di Indonesia. Kalian juga akan belajar mengidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi, interaksi sosial, dan menjelaskan konsep dasar ilmu sejarah. Nah, sekarang mari buka pintu imajinasi kalian. Coba bayangkan kalian membawa tas ransel dengan bekal makanan dan baju hangat. Kalian akan berjalan-jalan ke tempat yang dingin. Bukan di luar negeri, tapi masih di negara tercinta kita. Lihat, kita sudah sampai di sebuah desa di bawah kaki gunung. Dingin sekali ya. Kita sekarang sedang berada di sebuah daerah yang berada di Dusun Butuh, Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada yang tinggal di daerah ini? Atau ada yang pernah berkunjung ke sini? Kalau belum, jangan khawatir. Ayo kita jelajah desa ini bersama-sama. Dusun Butuh yang dijuluki sebagai Nepal Van Java karena pesona keindahannya yang tiada tara mirip di pegunungan Nepal. Wilayah yang terletak di ketinggian 1.600 mdpl ini disebut-sebut merupakan desa tertinggi di kaki Gunung Sumbing Magelang. Desanya indah sekali. Dengan ketinggian seperti itu mempengaruhi cuaca di sana sangat dingin. Di sana juga banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang bisa dikunjungi. Salah satu yang menjadi keunikan di sana adalah tata ruang alami atau posisi perumahan yang berjajar rapi menghadap selatan lereng Gunung Sumbing. Keindahannya semakin nampak. Apalagi dengan susunan rumah warga dusun ini sangat unik dengan sistem bertumbuk. Sebelum dibangun rumah, lahan itu merupakan ladang pertanian warga dengan teras sering yang memanjang beraturan. Seiring berjalannya waktu, kini daerah lahan pertanian tersebut berubah menjadi pemukiman warga dan menjadi desa wisata di Magelang. Lama-kelamaan, susunan rumah-rumah warga terbentuk secara alami mengikuti kontur tanah dari kaki Gunung Sumbing. Rumah-rumah warga dari Dusun Butuh ini semakin menarik dengan cat warna-warni yang berpadu dengan keindahan alam lereng Gunung Sumbing. Wow, terbayang ya indahnya seperti apa? Bagaimana dengan daerahmu? Apakah ada keunikan yang dapat menjadikan daya tarik untuk orang lain berwisata? Nah, agar kalian lebih siap masuk ke dalam materi, saatnya kalian melakukan aktivitas melalui kegiatan menganalisis gambaran mengenai Dusun Butuh. Menurut kalian, apakah ada potensi ekonomi dan ancaman bencana alam yang bisa terjadi di daerah tersebut? Coba kalian cari dan amati melalui cerita tadi.
Lalu utarakan di depan teman-teman dan guru. Semangat! Teman-teman hebat, bagaimana? Apakah mulai terbayang mengenai kondisi lingkungan? Di audio berikutnya, kalian akan lebih memahami mengenai lokasi dan tempat tinggal. Sampai jumpa di audio berikutnya. Produksi Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek tahun 2024. Buku IPS kelas 7 tahun 2023. Tema 1. Kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Subtema, mengenal lokasi tempat tinggal. Subtema, letak astronomis Indonesia, bagian 1. Hai teman-teman hebat, berjumpa lagi dengan buku audio ini. Semoga kalian selalu penuh dengan rasa ingin tahu ya. Siapkan diri kalian, karena hari ini kita akan membahas materi yang seru. Sebelum memulai kegiatan kita, mari sejenak berdoa supaya ilmu yang akan diperoleh membawa banyak kebaikan untuk kita. Amin. Kalian pasti masih ingat, di audio sebelumnya kita membahas mengenai salah satu desa keren yang ada di Indonesia. Desa tersebut memiliki lokasi di kaki gunung, bukan? Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan lokasi? Bingung ya mendefinisikannya? Tak apa-apa, karena tujuan dari audio ini adalah supaya kalian dapat mempelajari lokasi serta kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal. Lokasi merupakan letak suatu objek di permukaan bumi. Lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang tetap terhadap sistem koordinat. Sifat lokasi absolut adalah tetap dan tidak berubah-ubah meskipun kondisi tempat yang dimaksud terhadap sekitarnya mungkin berubah. Adakah yang tahu letak absolut negara tercinta Indonesia kita ini? Ya, lokasi absolut Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur barat. Nah, artinya tidak ada tempat lain di muka bumi yang menunjukkan lokasi yang sama dengan tempat tersebut. Lokasi absolut tidak akan berubah selama koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih berupa garis ekuator dan meridian Greenwich atau Inggris. Penentuan lokasi absolut menggunakan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati. Teman-teman, ayo kita bayangkan. Bumi yang bulat ini terdapat garis-garis yang membentang dari atas ke bawah serta memutar mengelilingi bumi. Garis-garis tersebut kita sebut sebagai garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang membentang dari atas ke bawah, yang mengukur sudut suatu titik dengan garis khatulistiwa. Adapun garis bujur merupakan garis melintang dari kiri ke kanan, yang mengukur suatu titik dengan titik nol di bumi yang terdapat di Greenwich dan telah disepakati secara internasional.
Garis lintang dan garis bujur ini dapat menjadi petunjuk koordinat untuk kapal laut, pesawat, dan sebagainya. Seorang nahkoda kapal yang berada di tengah laut dapat kebingungan jika tidak terdapat koordinat lokasi yang jelas. Seorang pilot menggunakan koordinat garis lintang dan garis bujur dalam mengemudikan pesawat terbang. Garis lintang juga digunakan dalam membagi iklim di dunia. Misalnya iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Sementara itu, garis bujur juga dimanfaatkan dalam pembagian zona waktu di dunia. Tahukah kalian bahwa standar waktu yang kita gunakan sampai saat ini baru ada pada tahun 1884? Teman-teman hebat, pada audio berikutnya kalian akan menjelajah menggunakan mesin waktu untuk kembali ke tahun 1884. Jadi, pastikan mendengarkan audio berikutnya ya. Sampai jumpa. Produksi Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek tahun 2024.